Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @opoblack. Dia menulis, berkat ada Cinemazy Recap, aku nggak kesepian lagi karena ada Mimin. Wah, makasih ya guys, semoga Mimin bisa selalu menemani kalian biar kalian nggak kesepian lagi. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Troll 2 yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai serangan monster troll raksasa yang ingin balas dendam kepada manusia. Film ini dibintangi oleh Sarah Khorami, Kim S. Park Jorgensen, dan Ina Marie Wilman. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Troll 2. Semoga. Menurut legenda, troll adalah makhluk raksasa yang terbuat dari tanah dan batu. Dahulu kala, troll dan manusia hidup secara berdampingan. Namun pada suatu hari, ajaran Kristen mulai masuk ke wilayah Norwegia. Kepercayaan baru ini tidak memberi ruang kepada makhluk purba seperti troll. Raja pertama yang beragama Kristen yang bernama Santo Olaf memimpin pasukan untuk membantai para troll. Santo Olaf dan pasukannya menangkap dan menyiksa para raksasa troll. Suara lonceng gereja menjadi suara paling mengerikan bagi para troll karena suara itu adalah suara pembantaian. Santo Olaf membantai semua troll dari yang dewasa hingga anak-anak. Pada tahun 2022, secara mengejutkan troll kembali menampakkan diri di Oslo. Pemerintah memanggil Profesor Nora Tideman yang sudah lama meneliti legenda troll bersama ayahnya, Profesor Tobias. Mereka menggunakan senjata sinar UV yang bisa merubah raksasa troll menjadi batu. Dalam misi ini, Nora kehilangan ayahnya, Tobias, yang tewas. Berkat bantuan Nora dan berbagai pihak yang lain, raksasa troll itu pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Nora kemudian mengasingkan diri di lembah Stenbudalen yang terletak di pegunungan Jotunheim. Nora masih menyelidiki tentang troll hingga saat ini. 3 tahun kemudian, pada tahun 2025, Andreas yang dulu pernah membantu Nora melumpuhkan troll kini datang kembali menemui Nora. Andreas mengajak Nora bergabung dengan pemerintah melanjutkan penelitian mengenai raksasa troll. Nora pun menolak karena dia tidak mau membunuh troll lagi. Nora yakin kalau troll adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan sama seperti manusia. Jika manusia tidak mengganggu troll, troll pasti tidak akan mengganggu manusia. Andreas pun menyuruh Nora tidak usah khawatir. Setelah pergantian Perdana Menteri yang baru, kini kebijakan pemerintah pun sudah berbeda, tidak seperti sebelumnya. Namun Nora masih bersikeras menolak. Andreas kemudian memberitahu kalau dia dan timnya berhasil menemukan satu lagi troll yang masih hidup. Mendengar hal ini, Nora yang penasaran pun akhirnya bersedia untuk ikut. Andreas dan Nora pun langsung naik helikopter menuju pembangkit listrik Vemork. Nora bingung kenapa Andreas malah membawanya ke dalam pembangkit listrik. Sesampainya di sana, Andreas memperkenalkan Nora dengan Profesor Moller dan Wangel. Mereka berdua adalah ilmuwan yang membantu Andreas meneliti tentang troll. Profesor Moller menjelaskan kalau mereka membangun pusat penelitian troll rahasia di tempat ini. Mereka lalu membawa Nora masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Di tempat ini, Nora terkejut melihat ada satu raksasa troll yang sedang tidur panjang atau hibernasi. Andreas menjelaskan kalau para penambang tidak sengaja menemukan troll di tempat ini. Mereka lalu memberi nama troll itu dengan nama Jotun. Mereka mengikat tangan Jotun dengan rantai raksasa dan memasang lampu-lampu UV di sekelilingnya untuk mengantisipasi jika tiba-tiba Jotun terbangun dan mengamuk. Seorang wanita yang bernama Profesor Marion kemudian datang. Dia adalah pemimpin penelitian di tempat ini. Profesor Moller menjelaskan meskipun struktur tubuh Jotun terbuat dari tanah dan batu, raksasa Jotun ini seperti memiliki denyut nadi di tubuhnya sehingga mereka yakin kalau makhluk ini masih hidup. Sebenarnya Nora tidak setuju jika monster troll dijadikan bahan penelitian seperti ini. Menurut Nora, hal ini malah bisa berakibat fatal. Andreas kemudian mengajak Nora naik ke lantai 2. Di sini, Nora bertemu dengan Siki, yang 3 tahun yang lalu pernah membantu Nora menaklukkan troll. Ternyata Andreas dan Siki sudah menikah dan kini Siki sedang hamil anak pertama mereka. Andreas kemudian memperlihatkan teks kuno mengenai troll yang berhasil mereka temukan. Teks itu merupakan tulisan tangan Santo Olaf itu sendiri.
Sigi menjelaskan kalau teks itu ditulis sebelum Santo Olaf gugur dalam pertempuran Stiklestad. Teks itu sudah diuji keasliannya, namun sayangnya mereka menemukan teks itu sudah dalam kondisi robek dan tidak utuh. Andreas lalu menjelaskan kalau tujuan sebenarnya pemerintah melakukan penelitian di tempat ini adalah untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu ada raksasa troll yang kembali menyerang. Karena berdasarkan prediksi para ilmuwan, masih ada beberapa troll yang masih hidup di luar sana. Mereka ingin memahami makhluk troll ini. Namun hingga saat ini, para peneliti di tempat ini tidak mendapatkan kemajuan yang berarti, membuat proyek ini terancam dihentikan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membangunkan Jotun dari tidur panjangnya. Itulah sebabnya Andreas meminta bantuan Nora di sini. Namun Nora hanya diam saja. Nora kemudian izin pergi ke toilet. Bukannya pergi ke toilet, Nora malah diam-diam menaiki lift untuk mendekati raksasa Jotun. Nora lalu meletakkan tangannya di pipi Jotun dan memejamkan mata seolah-olah sedang berkomunikasi dengan makhluk itu. Tiba-tiba tanda-tanda vital di tubuh raksasa Jotun terdeteksi langsung aktif. Nora dan semua orang pun terkejut melihat Jotun akhirnya terbangun. Jotun yang sudah sadarkan diri ini terlihat marah. Dia berusaha melepaskan diri dari ikatan. Profesor Moller pun menyuruh petugas untuk mengaktifkan sinar UV. Namun Marion melarang hal itu karena mereka belum selesai meneliti makhluk ini. Andreas yang panik menyuruh Nora untuk turun dan menyuruh semua orang untuk keluar dari dalam gedung. Raksasa Jotun dengan mudah melepaskan rantai yang mengikatnya. Dia kemudian melempar lift yang membawa Nora. Untung saja Nora sempat berpegangan dan bisa mendarat dengan selamat. Andreas lalu membantu Nora keluar dari dalam lift. Semua orang pun berhamburan menyelamatkan diri. Profesor Wengel tewas diinjak Jotun. Profesor Moller lalu mengambil sebuah spesimen penelitian dan kemudian kabur. Pasukan yang ada di sana berusaha menembaki Jotun, namun sia-sia. Nora dan yang lain pun akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Mereka melihat raksasa Jotun menjebol dinding pembangkit listrik dan bergerak menuju suatu tempat. Nora, Andreas, Sigi, dan Marion kemudian pergi ke pangkalan udara militer menemui Mayor Chris yang sebelumnya pernah membantu Nora menaklukkan troll. Chris lalu mengantar mereka menuju ruangan rapat bersama Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri Martin kemudian datang. Di dalam rapat, Martin berkata kalau dia sudah tahu proyek Jotun di dalam pembangkit listrik memiliki resiko yang sangat tinggi dan peristiwa hari ini telah membuktikannya. Pemerintah mengira kalau mereka bisa menemukan cara untuk mengendalikan troll, namun ternyata salah. Nora pun berkata kalau troll adalah makhluk hidup sama seperti manusia. Troll tidak akan bisa dikendalikan seenak jidat. Selain itu, menurut Nora, perlakuan terhadap troll yang dilakukan oleh Marion dan timnya di dalam pembangkit listrik salah dan tidak manusiawi. Martin pun akhirnya memutuskan memberikan perintah untuk membunuh Jotun. Mendengar hal ini, Nora tidak setuju. Dia tidak ingin membunuh troll, merubahnya menjadi batu lagi seperti dulu. Martin pun menjelaskan kalau tidak ada cara lain lagi. Mereka harus mengutamakan keselamatan warga. Martin memberitahu kalau dia juga kehilangan adiknya yang tewas dalam serangan troll 3 tahun lalu di Oslo. Martin tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Martin kemudian pergi. Nora kemudian menyendiri sambil memandangi batu di tangannya. Itu adalah batu troll yang 3 tahun yang lalu dia bunuh. Andreas kemudian datang menghampiri Nora. Ternyata Andreas juga masih menyimpan potongan batu troll sama seperti Nora. Andreas juga merasakan rasa bersalah seperti Nora. Namun Andreas menggunakan rasa bersalah itu untuk berjuang mencari tahu bagaimana caranya menyelamatkan semua orang. Nora pun akhirnya sadar kalau dia harus lebih memikirkan keselamatan orang lain. Nora dan Andreas kemudian menemui Chris yang sedang menyiapkan pasukan untuk mulai serangan. Nora ingin ikut dalam misi ini, namun Chris melarangnya karena misi ini sangat berbahaya. Chris teringat 3 tahun yang lalu ayah Nora tewas saat misi melawan troll. Chris tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nora kemudian bertemu dengan Amir yang dulu ikut membantunya melumpuhkan troll. Nora lalu berkata kalau ayahnya menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti troll. Ayah Nora meninggal dalam keadaan bahagia karena bisa melihat troll secara langsung. Nora juga tidak akan menyesal jika dia harus meninggal dalam misi ini karena Nora sudah menghabiskan hidupnya untuk meneliti troll. Mendengar hal ini, Chris pun akhirnya luluh. Dia memperbolehkan Nora ikut dalam misi ini. Chris lalu memperlihatkan helikopter yang sudah dipasangi lampu UV yang diciptakan khusus untuk memburu troll. Marion kemudian datang ingin ikut juga dalam misi ini. Karena tidak ada waktu lagi, Chris pun akhirnya memperbolehkan Marion ikut.
Mereka langsung berangkat saat itu juga. Di tempat lain, di dalam tempat wisata ski, semua orang yang ada di sana sedang asik berpesta. Tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat kuat. Raksasa Jotun lalu menghancurkan atap bangunan. Bukannya takut, orang-orang yang ada di bawah malah memotret dan merekam penampakan raksasa Jotun ini. Jotun yang marah lalu menangkap dan memakan beberapa orang sekaligus. Semua orang pun panik dan ketakutan. Dari dalam helikopter, Nora dan yang lainnya terkejut melihat Jotun memakan manusia. Chris dan Amir yang ada di dalam helikopter lain mulai mengaktifkan sinar UV. Dua helikopter itu kemudian terbang mendekati Jotun. Serangan sinar UV ini berhasil membuat Jotun kesakitan. Jotun yang marah kemudian mengambil tiang listrik, lalu menyabetkannya ke arah helikopter yang dinaiki Amir, membuat helikopter itu mengalami kerusakan parah dan akhirnya terjatuh. Chris pun syok melihat Amir yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri tewas diserang troll. Chris berniat balas dendam, namun Nora melarangnya karena helikopter yang mereka naiki juga mengalami kerusakan. Secara mengejutkan, raksasa Jotun itu juga pergi begitu saja. Nora dan yang lain kemudian mendarat di dekat helikopter Amir yang hancur. Marion tidak menyangka kalau troll sangatlah kejam. Nora pun menjelaskan kalau tidak semua troll itu kejam. Nora yakin kalau kekejaman yang dilakukan Jotun diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Berdasarkan legenda, dahulu manusia membantai para troll. Bisa jadi para troll itu masih menaruh dendam terhadap manusia. Andrea selalu bertanya kenapa Nora menganggap troll seolah-olah memiliki kecerdasan seperti manusia. Apa jangan-jangan troll memang memiliki kecerdasan dan bisa diajak berkomunikasi? Jika itu benar, bagaimana caranya berkomunikasi dengan troll? Mendengar hal ini, Nora pun memiliki ide. Nora lalu mengajak yang lain menuju pegunungan Dovre. Sesampainya di sana, Nora membawa mereka masuk ke dalam sebuah gua kuno yang dahulu digunakan oleh Raja Olaf sebagai tempat berburu troll. Berdasarkan legenda, dahulu Santo Olaf menculik anak troll, memasukkannya ke dalam gua ini untuk memancing Raja Troll datang ke sini. Marion lalu melihat simbol-simbol salib di kayu yang ada di sini. Di pinggir jurang, Nora menyuruh semua orang untuk tenang. Dia lalu mengeluarkan batunya dan mengetuk batu itu beberapa kali. Tiba-tiba ada raksasa troll yang muncul di hadapan mereka. Nora mengatakan kalau troll yang ada di hadapan mereka ini adalah anak dari Raja Troll yang sudah lama bersembunyi di tempat ini. Nora memberi nama troll itu dengan sebutan Pangeran Troll. Nora lalu menempelkan tangannya pada hidung Pangeran Troll. Nora memejamkan mata seolah-olah berkomunikasi dengan Pangeran Troll. Nora meminta bantuan Pangeran Troll untuk membantunya. Melihat hal ini, Marion pun kini percaya kalau tidak semua troll itu jahat. Andreas pun heran bagaimana caranya Nora berkomunikasi dengan troll. Nora menjawab kalau dia juga tidak tahu. Nora hanya merasakan dia bisa berkomunikasi dengan troll saat menyentuhnya. Nora kemudian menempelkan tangan Andreas ke wajah Pangeran Troll agar Andreas juga merasakan apa yang dia rasakan. Dan ternyata benar, Andreas pun merasakan kalau dia bisa berkomunikasi dengan Pangeran Troll. Mereka meminta Pangeran Troll membantu mereka membujuk Jotun agar tidak mengamuk lagi. Keesokan harinya, Nora dan yang lainnya menghadang Jotun. Nora menembakkan flare untuk memancing perhatian Jotun. Di saat Jotun mendekati Nora, Pangeran Troll muncul keluar dari persembunyiannya. Pangeran Troll lalu seperti berkomunikasi dengan Jotun dalam bahasa troll. Namun Jotun malah semakin marah. Merasa keadaan semakin berbahaya, Chris menyuruh Nora dan yang lain naik ke dalam helikopter. Jotun yang marah lalu menghentakkan kakinya, membuat lapisan es retak. Andreas pun menyuruh Nora bergegas pergi. Es yang terbelah membuat Pangeran Troll tenggelam. Chris lalu membantu Nora naik ke dalam helikopter. Mereka berhasil menghindari serangan Jotun. Namun Nora terlihat sedih karena Pangeran Troll tenggelam. Di dalam pangkalan udara militer, Nora memberitahu kalau dia pernah mengajak Pangeran Troll keluar dari dalam gua. Saat keluar dari gua, Pangeran Troll itu sangat berhati-hati. Itulah sebabnya Nora yakin kalau Pangeran Troll itu tidak jahat. Andreas kemudian datang. Mereka melihat rute yang dilalui oleh Jotun. Marion pun sadar kalau Jotun sedang bergerak menuju kota Trondheim, tempat mata air Santo Olaf berada. Nora pun berpikir kalau Jotun pasti ingin balas dendam karena dahulu di zaman Santo Olaf, kota Trondheim merupakan ibu kota Norwegia. Selain itu, di kota itu juga ada Katedral Nidaros yang dipercaya terdapat makam Santo Olaf di dalamnya. Mereka berempat pun langsung pergi menuju kota Trondheim.
Sesampainya di depan katedral Nidaros, mereka menemui ahli sejarah yang bernama Esther. Nora bertanya, apa benar di dalam katedral ini terdapat makam Santo Olaf? Esther lalu membawa Nora dan yang lain masuk ke dalam ruangan bawah tanah di bawah gereja. Esther mengatakan sudah banyak orang yang berusaha mencari makam Santo Olaf di tempat ini, namun belum ada yang berhasil. Esther lalu memperlihatkan lukisan Santo Olaf di dinding. Di ruangan bawah tanah itu juga terdapat lukisan Santo Olaf yang ditusuk beberapa kali oleh pemberontak hingga akhirnya Santo Olaf meninggal. Andreas yang penasaran kemudian mendekati lukisan Santo Olaf yang ada di dinding. Tiba-tiba sebuah batu terjatuh dari lukisan itu. Melihat batu yang jatuh ini, Esther pun teringat dengan luka tusukan di tubuh Santo Olaf. Esther kemudian mengecek beberapa bagian lain lukisan. Ternyata memang ada lubang juga di sana. Nora kemudian memasukkan kayu obor ke dalam lubang-lubang itu. Ternyata lukisan di dinding itu bisa berputar. Andreas pun membantu Nora memutar lukisan dinding itu. Setelah diputar, lukisan itu pun terjatuh dan memperlihatkan ruangan di dalamnya. Nora dan yang lainnya pun memasukinya. Mereka melihat ada peti mati di tengah-tengah mata air. Itu adalah mata air suci Santo Olaf yang dimaksud. Mereka lalu membuka peti mati itu. Dan ternyata benar, itu adalah mayat Santo Olaf yang dimumikan, sedang memegang pedang yang masih utuh tidak berkarat karena terbuat dari perak. Nora lalu mengambil selembar kertas di atas mayat Santo Olaf. Andreas pun langsung mengenali kertas itu. Itu adalah bagian lain dari kertas yang mereka simpan di dalam pembangkit listrik. Andreas langsung menghubungi istrinya, Sigi, menyuruh Sigi menggabungkan foto kedua potongan kertas itu. Setelah foto kedua potongan kertas digabungkan, Nora dan yang lain pun membacanya. Dari tulisan itu, mereka akhirnya sadar Santo Olaf sebenarnya ingin melindungi troll. Santo Olaf membawa pangeran troll ke dalam gua untuk melindunginya. Aksi Santo Olaf yang menentang gereja ini akhirnya membuat Santo Olaf tewas dibunuh oleh pemberontak. Ternyata hal ini jugalah alasan kenapa makam Santo Olaf sengaja disembunyikan. Nora pun akhirnya paham kalau Jotun datang ke sini tidak ingin balas dendam kepada Santo Olaf, melainkan kepada para penduduk kota ini yang dahulu membunuh Santo Olaf. Di tempat lain, berita mengenai kemunculan raksasa troll sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Di dalam konferensi pers, Perdana Menteri Martin menjelaskan kalau seluruh penduduk kota Trondheim akan dievakuasi sebelum Jotun sampai di sana. Di dalam kota Trondheim, Chris mendapat perintah untuk membawa Nora dan yang lainnya pergi. Namun Chris tidak memperdulikan perintah itu. Jika dia pergi, maka pengorbanan Amir dan semua orang yang gugur akan sia-sia. Nora, Esther dan Marion pun setuju tidak akan pergi. Nora lalu menyuruh Andreas untuk pergi karena Andreas punya istri yang sedang hamil. Andreas kemudian berkata, jika Jotun berhasil menghancurkan kota ini, maka tidak akan ada tempat yang aman lagi bagi istri dan anaknya. Andreas pun memutuskan untuk ikut berjuang melawan Jotun demi istri dan anaknya. Mereka pun berdiskusi bagaimana caranya melawan Jotun. Andreas mengusulkan untuk menggunakan lonceng gereja karena 3 tahun yang lalu lonceng gereja terbukti menyakiti troll. Nora lalu melihat buku catatannya. Di sini dia melihat Olaf menusuk troll dengan pedang perak. Chris pun bingung kenapa Santo Olaf menggunakan pedang perak, padahal satu-satunya keunggulan perak adalah tidak karatan atau tahan air. Nora pun berpikir bagaimana jika bukan pedang peraknya yang istimewa, melainkan airnya. Nora lalu mencelupkan pisau biasa miliknya ke air suci Olaf yang ada di dalam gereja. Dan ternyata pisau itu bisa membelah batu troll dengan mudah. Itu artinya troll akan terluka jika terkena air suci. Namun sekarang masalahnya mereka membutuhkan banyak bantuan orang untuk menyiapkan air suci guna menyerang Jotun. Chris dan Marion lalu pergi keluar mengajak semua orang berjuang melawan Jotun. Tak disangka semua penduduk kota mau membantu karena mereka juga ingin mempertahankan kota ini. Para warga dan tentara pun bahu-membahu mengambil air suci dan memasukkannya ke dalam peluru dan rudal-rudal milik militer. Mereka juga memasang galon air suci dengan bom. Di tempat lain, Andreas dan Ether akan naik ke atas gereja untuk menyalakan lonceng gereja. Malam harinya, semua penduduk kota sudah dievakuasi. Tinggal tersisa pasukan militer, Nora, dan teman-temannya. Mereka sudah bersiap dengan senjata di tangan. Begitupun juga dengan Esther dan Andreas yang sudah standby di menara lonceng gereja. Beberapa saat kemudian, Jotun akhirnya tiba. Esther dan Andreas langsung membunyikan lonceng, membuat Jotun kesakitan. Jotun kemudian ditembaki air suci dari segala sisi. Mereka berhasil melukai Jotun. Namun Jotun masih bisa bertahan.
Jotun lalu mengambil sebuah pohon dan melemparkannya, menghancurkan menara lonceng. Beruntung Andreas dan Esther berhasil menyelamatkan diri. Melihat Jotun masih bisa berdiri, Chris lalu meledakkan bom air suci. Jotun sempat oleng, namun dia masih bisa berdiri dan terus maju. Chris pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Tiba-tiba dari belakang, Pangeran Troll datang ke sini. Ternyata Pangeran Troll masih hidup. Kedua troll itu pun langsung bertarung satu sama lain. Namun Jotun yang lebih kuat membuat Pangeran Troll tidak berdaya. Nora yang kasihan melihat Pangeran Troll babak belur langsung mengambil senjata untuk membantu. Chris pun berkata kalau kulit Jotun sangat tebal, serangan air suci dari luar tidak bisa menembusnya. Marion pun teringat kalau Jotun mempunyai jantung di dalam tubuhnya. Jika mereka bisa memasukkan air suci ke dalam tubuh Jotun, hal itu pasti bisa mengalahkan Jotun. Andreas pun memiliki ide. Dia dan Chris akan membawa satu-satunya bom air yang tersisa menggunakan helikopter untuk terbang di atas Jotun. Nanti mereka akan mencari cara agar Jotun mau membuka mulut dan kemudian melemparkan bom air suci itu ke dalamnya. Andreas dan Chris pun langsung bergerak. Nora dan Marion kemudian menembaki Jotun untuk menolong Pangeran Troll. Di saat helikopter yang dinaiki Chris dan Andreas mendekati Jotun, detonator bom terjatuh. Tanpa detonator bom itu, Chris menjelaskan kalau bom hanya akan bisa diledakkan secara manual seperti menggunakan granat tangan. Namun masalahnya granat tangan itu harus ditarik pinnya secara manual untuk diledakkan. Di bawah, Marion menyuruh Nora untuk mundur karena Jotun semakin mendekat. Namun Nora menolak dan tetap menembaki Jotun. Di atas, Andreas menelpon istrinya, memberikan salam perpisahan. Andreas pun akhirnya mengorbankan dirinya melompat dari dalam helikopter sambil membawa bom air suci. Melihat Andreas melompat, Jotun tanpa curiga langsung membuka mulut dan memakan Andreas yang membawa bom. Beberapa saat kemudian, bom itu meledak menghancurkan tubuh Jotun dari dalam. Pangeran Troll yang masih hidup kemudian bangkit kembali. Pangeran Troll mengambil jantung milik Jotun. Jotun pun akhirnya berhasil dikalahkan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Nora, Chris, dan Marion membantu Siki merawat putrinya. Mereka tinggal di pegunungan yang terpencil. Ternyata di sini Nora juga hidup berdampingan bersama dengan Pangeran Troll. Di tempat lain, Profesor Moller melaporkan kepada petinggi militer kalau dia berhasil mengembangkan spesimen batu yang dia bawa menjadi sosok troll kecil. Dan berakhirlah alur cerita film Troll 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika kalian sedang meneliti troll, jangan mengajak orang yang celamitan guys. Nanti penelitian kalian jadi berantakan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.